Perkenalkan, saya Ridho Mubarak SHMH akan memberikan materi di pendidikan khusus profesi advokat, materi hukum acara pidana. 1. Harapan saya bagi para peserta pendidikan khusus profesi advokat ini lebih mengikuti serius untuk mengikuti kedepannya ujian biar lulus semua menjadi advokat yang kompeten dan handal. Sekian, terima kasih. Baiklah, mari kita mulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri kali ini adalah Bapak Ridho Mubarak SHMH akan membawa materi dengan judul hukum acara pidana. Jadi langsung saja untuk menghemat waktu, mari waktu dan tempat saya bersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ridho Mubarak, panggilannya Ridho, dosen di Fakultas Hukum UMA, sebagai advokat juga sejak tahun 2008 mengenal dunia kepengacaraan. Sebelumnya saya magang di Lembaga Bantuan Hukum Medan di tahun 2008. Tahun 2008 sampai tahun 2012. Nah, itu sedikit informasi tentang diri saya sendiri. Nah, sebelum kita mulai, biar supaya kita nggak tegang-tegang amat, ya kan? Saya mau kenalan dulu lah sama yang berada di depan nih. Kalau Zoom saya mah nggak ada yang kenal kan. Dimulai dari sebelah kanan saya, kan? Biar supaya asik kita sambil mengenal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ijam Mahendra, asal dari Aceh, alumni kampus Universitas Samudra Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Sigarto, alamat Mandiling Natal, asal kampus UIN Padang Sidikuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Sinanggar, dipanggil Ami. Saya alumni Institut Agama Islam Negeri saat itu dan saat ini sudah menjadi Universitas Negeri Islam. Dan saya berasal dari Labuan Batu Utara, Rapura, tapi saat ini sudah menetap di Medan, Polonia. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Ujung, dipanggil Ujung. Asal dari Ujung. Ya, saya asal dari Dairi, Sidikalang, Sumatera Utara. Asal pendidikan dari UIN Subang. Sip. UIN lagi Samudra di seberang provinsi Sumatera Utara. Yang di Zoom dengar suaranya ya. Nah, kalau gitu saya mulailah ya. Hukum acara ini merupakan, kalau kita sering kenal itu hukum formil ya, hukum formil yang akan menuju dan mempertahankan kebenaran material, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sebelum kita bertemu di sini, di kampus pun sudah belajar juga hukum acara pidana. Kalau nggak salah saya semester 5. Mungkin di tempat lain bisa semester 4 atau 6. Ya. Nah, sampai sejauh ini tahun 2022 hukum acara pidana belum ada perubahan. Belum ada perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, tidak ada perubahan. Yang ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baru dalam minggu-minggu ini diketok palu sah perubahan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sekarang udah tahun 2022, banyak beberapa perubahan. Namun hukum acaranya belum juga dirubah. Ya, belum ada dirubah untuk ke depan berlakunya di tahun
2025. KUHP itu akan berlaku nanti tahun 2025. Walaupun banyak polemik, pasti akan berlaku juga. Apapun ceritanya tetap berlaku. Apakah pasalnya nanti dihilangkan atau frasanya dihilangkan, itu nanti semuanya tergantung pada pertimbangan hakim konstitusi. Begitu ya? MK apa MA? Hah? Oh, MK. Mantul lupa kan? Nah, kemudian apa sih hukum acara pidana itu? Tentu hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda kadang-kadang memakai istilah Strafvordering, ya. Jadi hukum acara pidana itu menuju kebenaran material. Misalnya saya langsung ambil contoh, kayak di sini nggak ada. Saya ambil contoh begini. Ada seseorang, ya kan, melanggar pasal 362 atau kita sebut dengan tindak pidana pencurian. Nah, begitu. Barang siapa mengambil kepunyaan orang lain bukan haknya, ya kan, terancam pidana penjara 4 tahun misalnya. Nah, kebenaran material dalam pasal 362 harus diuji melalui kebenaran formilnya, hukum acaranya. Bagaimana Bang kita menguji hukum formilnya tadi? Hukum materialnya. Maka hukum material pasal 362 harus kita uji dengan hukum formilnya. Mulai dari apa? Mulai bagaimana tata cara proses penyelidikan dan penyidikannya. Apakah dia tertangkap tangan dan tidak tertangkap tangan? Kalau misalnya tidak tertangkap tangan, maka mulai dari proses penyelidikannya. Apa sih proses penyelidikan? Nah, itu lompat-lompat nih, karena semuanya punya di buku nih. Buku punya kan? Ada lah ya. KUHP ada ya? Ada lah. Nah, jadi ketika hukum formil tadi untuk mempertahankan atau menuju kebenaran material, maka pasal 362 itu harus kita uji. Barang siapa? Pertanyaannya. Frasa barang siapa, maka kita harus paham apakah barang siapa ini orang atau benda. Nah, itu belajar kembali kita. Langsung kita bertujuan kepada orang, ya kan? Orang atau badan hukum. Nah, karena pasal 362 kita kesampingkan badan hukumnya, maka kita bilang dia orang. Nah, untuk melihat orang tadi mencuri, ada lagi pengujian hukumnya. Apakah orang itu secara hukum, maka kita naik statusnya ke tingkat penyidikan, minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang tadi sebagai tersangka. Ini saya lompat-lompat ya. Nah, apa sih alat bukti yang sah? 184 KUHP. Pertama ada keterangan saksi, kedua nggak ada barang, nggak ada dokumen, surat, ketiga keterangan ahli, keempat kalau bahasa orang Medannya petunjuk Bang, keempat petunjuk, kelima keterangan terdakwa. Nah, merujuk pasal 184 untuk menetapkan tadi pasal 362 orang yang bertanggung jawab secara hukum, menaikkan status jadi tersangka, maka kita lihat 2 alat bukti, minimal sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, cukup ya, atau presumption of innocence. Setiap orang melakukan kejahatan sekalipun nampak di mata kita, tetap kita hormati bahwasanya dia belum dinyatakan bersalah secara hukum. Secara hukum ya, secara hukum. Tapi kami bahas tadi malam. Ya kan, pasal 50 tentang pemberian bantuan hukum. Keberadaan para penasihat hukum. Di KUHP itu diatur ada Pak tentang pemberian bantuan hukum. Soalnya tadi malam saya lagi diskusi sama
teman-teman advokat tentang di mana keberadaan pemberian bantuan hukum seorang advokat dalam KUHP. Ada. Sebelum lahir undang-undang advokat udah ada dia. Pasal 56. Apa sih? Kalau nggak salah 56 ya? Tentang pemberian bantuan hukum. Ya kan? Sekurang-kurangnya ancamannya 5 tahun. Benar nggak? Siapa yang searching Google? Kita diskusi juga nggak apa-apa. Benar? Biar nggak apa kali, senyap kali ya kan? Kalau yang di Zoom boleh silahkan, peserta yang di Zoom bertanya juga boleh. Pasal 54. Pasal dimulai pasal 54. Oke, kitab dia bukan dari kitab Gunung Huaku, tapi dari Indonesia juga. Ya kan? Undang-Undang 81 juga dia baca, kita Undang-Undang 8 tahun 81 juga kita baca. Tinggal menambah peraturan perundang-undangan yang lain untuk bahan kita. Misalnya di tingkat penyidikan, untuk catatan khusus, ya lihat bagaimana perkapnya, peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan. Nah, itu pegangan hidup kita. Ketika ada klien kita sebagai tersangka atau akan sebagai tersangka, maka mengacu pada 81 dan peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan. Nah, ini udah banyak ini, itu apa ini? Ya paham lah ya, wewenang penyidik itu apa ya? Ya kan? Menerima laporan, pengaduan, kemudian melakukan tindak pertama, melakukan penangkapan, pemeriksaan, mengambil sidik jari, memanggil orang, mendatangkan ahli lagi. Dalam perkara pidana itu juga ada paling penting namanya locus dan tempus. Apa sih locus delicti, apa tempus delicti, itu juga sangat penting ya, lokasi dan waktu. Ini nanti untuk teori pembelaan kita kalau klien kita sebagai terdakwa. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Ada bangsa yang harus dipenuhi di dalam penyidikan untuk penangkapan terdakwa. Terus yang satu lagi, Bangda, saya mau bertanya, apakah yang dimaksud hak diam di dalam hukum pidana? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyidikan tadi. Maksudnya penangkapan di dalam penangkapan di dalam, bukan terdakwa ya, penangkapan orang lah ya. Penangkapan orang yang diduga melakukan kejahatan. Apa sih syaratnya? Pasal 19A ini. Syarat-syarat orang akan dilakukan penangkapan, yang pertama tertangkap tangan, bisa tertangkap tangan seketika itu. Ya kan, hari ini misalnya saya ambil contoh, si A melakukan penganiayaan terhadap si B. Selanjutnya si A masih berjalan-jalan di seputaran peristiwa penganiayaan tadi. Si B buat laporan polisi sama orang tuanya, diterima oleh pihak kepolisian. Oleh pihak kepolisian langsung menangkap orang yang melakukan penganiayaan seketika itu juga. Boleh bang, boleh. Jika telah memenuhi syarat, memang benar dianiaya. Apa syaratnya? Memenuhi pasal 184. Tetap ke situ kita. Syaratnya pertama keterangan saksi. Siapa keterangan saksi tadi? Korban. Korban itu berhak memberikan keterangan di tingkat penyidikan, penuntutan, ya. Kemudian yang kedua apa? Visum et repertum, bagian dari surat atau keterangan ahli? Keterangan ahli. Nah, karena ini penganiayaan secara langsung, seketika itu korban disuruh visum oleh pihak penyidik. Penyidik langsung bekerja untuk mengamankan pelaku penganiayaan tadi. Nah, selanjutnya dilihat lagi pelaku penganiayaan ini. Nih, apakah ini sudah dewasa atau belum dewasa? Ketika sudah belum dewasa, ya kita keluar dari KUHP.
Lihatlah Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bagaimana penanganannya. Nah, itu berbeda lagi, ya kan? Jadi undang-undang lain yang mengatur tidak menutup kemungkinan juga punya aturan tersendiri, namun tidak juga terlepas dari KUHP juga. Walaupun ada undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak tadi, KUHP juga tetap digunakan, ya. Nah, hak diam apa sih dalam proses hukum acara pidana? Pernah dengar nggak kasus bom? Bukan kasus bom, sorry. Pernah dengar berita nggak? Baksir, siapa namanya? Abu Bakar Baksir menggunakan hak diam pada saat dimintai keterangan di tingkat penyidikan. Kan heboh juga beritanya, ya kan? Boleh Pak, boleh aja, silahkan buktikan. Nah, jangankan hak diam, ada lagi namanya hak ingkar pun juga ada. Di tingkat penyidikan kita, ya kan, membuat berita acara pemeriksaan tersangkanya. Pada saat diperiksa di pengadilan, dia bilang itu BAP saya merasa tertekan, katanya. Disinilah keterangan saya yang benar, katanya. Boleh. Nah, KUHP inilah memberikan kebebasan untuk mengungkap kebenaran material tadi. Itu tujuannya. Bukan tujuannya menyesatkan, tapi inilah hebat Belanda nih. Bertujuan untuk biar supaya para penegak hukum nih profesional dalam menjalankan hukum material tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain? Dapatkan namanya bundelan atau berita acara tadi. Bagaimana mintanya? Hak ya, kita minta kepada jaksa penuntut umum. Namun kadang-kadang jaksa ini kalau dulu mau juga ngasih, sekarang kita agak kaku administrasi, disuruhnya kita buat surat permohonan. Nah, tergantung kedekatan emosional kita sama jaksa tadi. Udahlah Kak, nggak usah pakai surat, mau juga dia ngasih. Padahal itu haknya terdakwa yang harus diberikan. Oke? Nah, pemeriksaan TKP. Wah, ini seringlah nonton TV Indosiar ya. Bagaimana periksa TKP, ya kan, tempat kejadian perkara, ya kan? Nah, apa sih upaya paksa dalam proses peradilan? Nah, itu penangkapan, penahanan, penggeledahan, ya kan, penyitaan, kemudian selanjutnya penyerahan berkas ke jaksa penuntut umum. Atau sering kita satu lagi, penangguhan penahanan. Namun kalau kita suruh pilih sebagai pengacaranya, kita mau pilih mana? Penangguhan penahanan, tahanan kota, atau tahanan rumah? Kalau kalian nanya sama saya lebih meminta yang lebih banyak pengurangan masa penahanan. Iya, wah, berarti tahu dong Bang, klien kita bersalah. Ya kan? Tapi ada keuntungannya Bang, ada. Ketika nanti putusan hakim dia bersalah, kalau kita minta tahanan kota, maka dikurangilah masa tahanannya. Oke? Nah, makanya kalau klien kita diperiksa sebagai saksi terus atau sebagai tersangka tidak dikeluarkan surat penahanan, ya bawa pulang. Boleh Bang, boleh. Tangkap polisi tak? Enggak. Ya kalau kau tahan-tahanlah, keluarkan surat perintah penahanannya selama 20 hari. Kadang-kadang ini kebanyakan melakukan penyitaan ini perkara narkoba biasanya, ya kan? Tapi kalau penggelapan sertifikat, penggelapan rumah, nah itu apa? Harus minta ketua pengadilan negeri. Kalau nggak ada gimana? Kita sebagai pengacaranya, ya kita ajukan peradilan. Ada penyitaan pra-peradilan dalam pasal 77, masuk objek pra-peradilan nggak ada? Kalau nggak masuk, baca putusan MK tentang penambahan objek pra-peradilan, ya. Penyitaan, penetapan tersangka, itu perkembangan hukum dalam dunia pra-peradilan. Ini kau lengkapi, ya kan? Oh, ini harus minta pendapat ahli. Kau lengkapi ini, pulang berkasnya.
Itu yang kita kenal istilah P19. Oleh penyidik memanggil korban, bang korban, ini kurang loh, ada permintaan dari pihak penuntut umum untuk jaksa peneliti untuk meminta keterangan ahli. Wah, ini kan begini, duit nggak ada, segala macam. Ya silakan negara yang menghadirkan. Negara kan berhak menghadirkannya. Dihadirkan keterangan ahli, kemudian dikirim kembali ke jaksa. Oleh jaksa peneliti menyetujui. Udah, berkas sudah dinyatakan lengkap, atau istilahnya P21. Pak, tersangkanya bang kapan dikirim? Setelah P21. Iya, P21 atau P22, P21 tahap 1 atau P21 tahap 2, atau kita sebut lagi P22. Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka penyidik segera menyerahkan tersangka ke penuntut umum. Siapa? Diuji dulu apakah dia orang gila atau orang waras, ya kan? Apa? Separuh gila. Atau separuh gila. Kemudian atau dia masih anak-anak kategorinya, barang siapanya, maka ada ketentuan hukum yang lain mengaturnya. Atau menjadi seorang sarjana hukum untuk melihat peristiwa hukum ini tidak boleh berkacamata kuda. Kacamata kuda itu kita tidak melihat sisi kiri dan sisi kanan, ya, kita hanya melihat satu arah lurus saja ke adik ini misalnya. Ya kan? Setelah kita buat ada undang-undang polisian, ya KUHP juga tetap digunakan kalau kita sebagai pelapor maupun pengadu. Lihatlah di undang-undang SPPA. Iya, SPPA. Oh, ini perkara teroris. Di KUHP rupanya undang-undang teroris mengatur tentang proses acaranya. Spesialis berlaku, kita gunakan, nah itu. Dalam proses penangkapan itu salah prosedur gitu. Wah, salah prosedur. Oke. Ya. Nggak pakai mic dengar ke situ? Oh, dengar. Ke sana nggak dengar ya? Kasihan. Bagaimana ketika penangkapan salah prosedur? Apa yang harus kita lakukan? Kan itu. Misalnya kita pengacara, lawyernya, terus ada bilang itu salah tangkap prosedur nih, nggak sesuai. Apa yang harus kita lakukan? Ya kan, yang pertama kita lakukan ada dua hal, upaya litigasi, upaya litigasi jadi ya, upaya dan langkah. Ya, salah prosedur itu ada dua, upaya dan langkah. Upaya hukum apa? Ya, pra-peradilan. Ya kan, sebagai seorang advokat dua yang harus kita lakukan, upaya hukum dan langkah hukum. Atau sebelumnya langkah hukum dan upaya hukum. Tinggal kita aja yang mana memanajemenkannya. Mana duluan mau kita lakukan, langkah hukumkah duluan atau upaya hukum yang harus kita lakukan? Kalau upaya hukum bang gimana? Kok berbeda sih bang? Kalau menurut emak saya ya berbeda. Langkah hukum yang harus kita gunakan adalah memberikan surat cinta kepada aparat penegak hukum tadi. Kalau misalnya tingkat penyidikan, polisi, kemana kita harus mengadunya? Bahwasanya itu salah prosedur. Tentu ke polisinya, polisi. Unitnya apa? Propam. Kemudian ada lagi pengawas penyidik, atau kita singkat, orang itu singkat namanya wasidik. Ya kan? Pengawas penyidik. Nah, itu langkah hukum yang kita laksanakan. Terus upaya hukumnya apa? Kalau tidak profesional, dia ditahannya klien kita, tidak ada surat penahanan, ditetapkannya tersangka padahal utang piutang. Silahkan upaya hukum pra-peradilan, membatalkan penetapan tersangka. Dasar hukumnya apa? Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, ya. Putusan Mahkamah Konstitusi, objek pembaruan, nggak apa-apa lah, biasa itu, objek pembaruan pra-peradilan. Ada penyitaan, ada penetapan tersangka. Nah, kita lakukan. Nah, itulah seorang advokat harus seperti itu dia. Apa? Salah. Bagaimana prosedurnya hukum acara pidana? Ya kan, masa menambil, ini namanya sistem zaman batu di tahun 90-an atau 80-an. Tidak mengenal hukum, ambil, tangkap, tembak. Itu unfooling. Menyelesaikan masalah di luar pengadilan, bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah.
Itu pegadaian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Abang. Salam wabarakatuh. Ya. Itu tentang masalah narkoba, Bang. Tidak dipungkiri, Bang, kebanyakan ini yang dapat di penangkapan narkoba ini kebanyakan dihajar oleh polisi. Ya. Jadi kan apakah sesuai dengan prosedur penangkapan itu pas waktu penyelidikan supaya mau siapa ini mengakuinya dihajar sampai tangannya pun patah gitu kan, Pak. Jadi bagaimana kita sebagai pengacara tersangka itu untuk menghindari penghajaran kepada klien kita? Terima kasih. Terima kasih ya. Yang pertama, alibi penyidik ini pasti pada saat dilakukan penangkapan dia melakukan bukan perlawanan, ya kan? Ini sekalian kamu melakukan perlawanan begini-begini pada saat tangkap katanya. Nah, tapi kan itu sepotong cerita yang dibuat oleh pihak penyidik tadi. Maka kita akan melakukan langkah hukumnya kemana? Ya laporkan ke Propam bahwa dalam penangkapan tidak boleh melakukan penganiayaan, ya kan? Kita laporkan, silahkan. Tapi proses hukum terhadap perbuatan material narkobanya gimana? Apakah dia dipukuli dia langsung bebas? Karena penyebab dianiaya oleh oknum polisi? Ya enggak. Tetap juga mengikuti kau bersalah atau tidak, nanti di pengadilan yang memutuskan, ya kan? Sebelum pengadilan memutuskan, ya kita perapit penetapan tersangkanya, barang buktinya nggak ada misalnya, ya kan? Tertangkap tangan hanya berdasarkan keterangan dari dia. Oh itu bandarnya si Anu, kan banyak itu, ya kan? Ternyata bukan dia bandarnya, bisa jadi juga dia bandarnya. Maka secara hukum tidak boleh melakukan penangkapan, melakukan penganiayaan, ya kan? Harus kalau kata Pak Sigit Listisio humanis, ya kan? Kalau bisa dipeluk-peluk tangkapnya. Tapi itu bagi pelaku koruptor. Dalam kondisi tidak memungkinkan lagi, tidak boleh dianiaya lagi. Kalau dalam kondisi yang masih melakukan perlawanan, maka kita boleh melakukan perlawanan. Terdesak itu secara hukum apa namanya? Perma, kan perbuatan terpaksa kita. Tapi kalau pula maling masuk ke rumah kita, kita ambil pakai badik, kita pukul sekali dia pingsan, jangan dipukul lagi. Kalau kita pukul lagi, kita bacok lagi dia, maka kita melakukan penganiayaan, menyebabkan kematian. Nah itu hukum yang bicara seperti itu. Tapi masyarakat tidak mengerti. Yang ngerti kita ini. Oleh sarjana hukum dia ngerti. Bang, kenapa masyarakat nggak ngerti? Bang, itu nggak melanggar prosedur. Melanggar prosedur. Bang, kita merasa terancam. Ya udah dipingsan, mana pula terancam lagi? Ya kan? Karena emosional tingkat dewa, kita habisin, meninggal, tersangka, wajar secara hukum penetapan tersangka. Tadi polisi yang melakukan tindak penganiayaan tadi Pak bisa dilaporkan secara pidana? Ya, kalau polisi melakukan penganiayaan pasti juga diterapkan pasal 351 dong, ya kan? Masa nggak kita bisa? Dia kan manusia juga. Mana ada di Indonesia yang kebal hukum? Presiden, DPR, MPR, wakil presiden, polisi, jaksa, pengacara, ya kan? Melakukan penganiayaan masuk penjara. Ikuti ancaman hukumannya, ikuti proses hukumnya. Sama halnya seorang advokat. Nah ini pesan kisi-kisi, ya kan? Jangan sampai kita memanuver bukti, memberikan atau membuat palsu. Ada bang, ada. Udah diputus 2 tahun, ya kan? Kasus Grand Sultan. Nah, jangan, hati-hati ya. Masuk ke pasal 263 pemalsuan, pemberian keterangan akte palsu, data akte otentik, pemberian keterangan palsu dan lain sebagainya. Silakan yang sebelah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalan lagi ya, tadi sudah kita perkenalan di awal. Kue nggak ada kue? Yang ingin saya tanyakan adalah, mungkin sama seperti teman saya tadi bertanya berkaitan dengan penganiayaan. Bagaimana jika polisi melakukan salah tangkap? Seperti kita ketahui banyak itu seperti pada saat demo ataupun lain-lain lah. Contoh kita ambil kasus polisi salah tangkap, kemudian ternyata salah orang, bukan dia pelakunya. Lalu di sini saya juga ada melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang hukum acara pidana, atau disebut juga dengan Kitab Undang Hukum Acara Pidana, bahwasanya dalam undang-undang tersebut rehabilitasi dan ganti kerugian merupakan hak yang dimiliki seseorang berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana yang menjadi korban kesalahan atau kekeliruan penegak hukum. Apakah sejauh ini ada yang menggugat untuk ganti rugi? Setahu saya sudah ada. Namun bagaimana, apakah eksekusinya uang itu dibayarkan oleh negara atau tidak? Ya, bayarlah, masa enggak? Ya, pasti bayar ya. Jadi ganti rugi, saya pun lupa juga, saya coba searching. Ganti rugi itu saya lupa pasal berapa, dimulai dari pasal 80 nggak salah ganti kerugian. Berkaitan dengan pasal 77 objek pra peradilan juga, ya kan? Namun saya lihat di sini dasar hukumnya juga ada ganti rugi tempat kita itu sedikit sekali kalau salah tangkap, 500.000 sampai 100 juta, ya kan? Nah, ada perkembangan hukum yang baru dalam hukum pidana, ada namanya restitusi dan kompensasi, ya kan? Di peraturan Mahkamah Agung kalau nggak salah tahun 2022 ya, 2002 atau 2020 kalau nggak salah, saya coba saya lihat ya, restitusi dan kompensasi. Cabut laporan tidak bisa dicabut, tapi ada pasal-pasal yang didefinisikan hampir mirip-mirip pengaduan. Apa contohnya Bang? Pasal penipuan dan penggelapan mirip-mirip dengan pengaduan. Itu laporan tapi Bang? Hah? Tapi itu laporan. Iya, tapi itu sebenarnya masuk kategori laporan. Ya kan? Laporan ini siapa yang berhak? Saya ambil contoh misalnya, tetangga sana kebakaran di daerah Canang, ya kan? Kebakaran itu bagian peristiwa hukum nggak? Peristiwa hukum ya. Siapa yang berhak melaporkannya? Seluruh warga yang nampak bakaran. Itu bagian laporan atau pengaduan? Sederhana, laporan kan? Namanya siapa yang berhak melaporkannya? Nah, pengaduan yang bagaimana? Pencurian dalam keluarga bagian pengaduan, ya kan? 372, 378 mirip-mirip pengaduan, karena perkaranya bisa dicabut, ya, damai dicabut, selesai. Laporan sebenarnya tidak bisa dicabut, tetap dituntaskan. Pembunuhan masuk kategori laporan. Nah, nanti lihat saya lupa pasal berapa, pastinya di buku pertama. Bagaimana dengan KDRT? Itu seperti kasus Lesti Bilar. Ya. Itu laporan atau pengaduan? Karena kalau bentuk laporan, tapi kayak kita lihat kayak pengaduan, bisa dicabut suka-sukanya. Ayo gini. Kan saya bilang ada semi-semi laporan dan pengaduan. 372, 378 itu tidak masuk dalam ranah pengaduan, ya kan? Karena itu tidak bisa cabut dan dihentikan. Tapi dalam prakteknya itu bisa diselesaikan. Apalagi perkembangan hukum kita sekarang, ya kan? Biar supaya pengadilan atau kantor polisi tak tong sampah, maka penyidik atau kepolisian harus menyelesaikan masalah ini, ya kan? Saya lompat lagi, ada namanya RJ. Boleh, ya kan? Terkait laporan TSO Bupati Padang Lawas kepada Edi Rahmayadi, itu kan Bang, bukan Bupati Padang Lawas yang melaporkannya, tapi saudara dia, Donna Siregar itu, bukan dia yang melaporkan, tapi saudara Donna Siregar.
apakah boleh? Sementara saya yang rugi. Boleh. Dia yang melaporkan. Boleh aja. Boleh. Tapi nanti kan diperiksa dia. Korbannya kan diperiksa. Jangankan itu, kalian jadi pengacara, jadi pelapornya pun boleh. Kukira udah siap kita. 10 menit lagi. Ya, jangankan itu. Pengacara pun boleh membuat laporan. Kasus saya ada di staf saya, Sedempuan. Lawan saya buat laporan pengacaranya. Beragam-ragam dunia advokat nih, dengan cara mengambil pundi-pundi amal, ya kan? Ada yang melanggar, bukan melanggar apa namanya? Ada yang terlalu liar lah kira-kira kan, berani memberanikan diri sebagai pelapor. Dia pengacara, price-nya berapa kira-kira ya kan? Mewakili kepentingan hukum kliennya dia sebagai pelapor. Berani dia. Berarti harganya, price-nya apakah murah, mahal, atau supaya dapat duit? Kan nggak tahu kita. Boleh bang, boleh. Setelah itu korbannya diperiksa. Gitu. Pertanyaannya, kalau damai, siapa yang mencabut laporannya? Pengacaranya atau korbannya? Pengacaranya. Hah? Iya. Siapa yang mencabut? Mencabut. Kalau damai, pengacara pelapornya atau korbannya yang cabut laporan tadi? Pelapor. Hah? Pelapornya. Ya korban lah. Kan dia yang dirugikan. Kepada Bangda kita Ridho Mubarak SHMH dengan materinya hukum pidana. Ya, dengan hari ini PKPN sudah berakhir. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.